Nah, kita berdua nih sekarang ada di pameran IMOS 2024 di ICE BSD. Suaranya saya penasaran, coba dikasih cek apa kan? Surprisingly untuk motor sebesar ini bagasinya kecil ya. Ini helm masuk kan ya? Kayaknya muat tapi yang nggak ada visor depan ya. Ternyata motor N3 ini adalah motor yang boleh dibilang untuk entry levelnya dari Alfa, Ya. makanya namanya N3. Pinter ya. Halo, welcome back to channel Liveaholic, channel membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Saya Agan. Nah, kita berdua nih sekarang ada di pameran IMOS 2024 Di ICE BSD. SBC. IMOS apa sih? Indonesia Motor Show. Motor Show, iya. Ya, di belakang kita ini ada brand-brandnya yang ikut serta dalam Bisa dilihat. pameran ini, bisa dilihat ya. Cuman mungkin kita nggak akan datang ke semua tempatnya karena dong, kan kita motornya pasti EV-holic, Om. betul, dan juga kita udah sebagian besar udah pernah kita Iya, review sih ya betul. motor-motornya. Iya, Kita betul. akan lihat apa yang baru dan apa yang mungkin unik di pameran kali ini. Yang beda aja. Kalau Iya. yang sama ya kita bisa lihat teman-teman di video belakang kita udah banyak lah. Nah, betul sekali. Yuk kita masuk aja Siap, yuk. masa kita masuk aja Om? Oke, sebentar. Yang belum subscribe. Oh iya, subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Yuk, masuk aja yuk. Di belakang Mantap. kita ada booth-nya Polytron. Ya. Dan mereka itu sudah mengeluarkan tipe yang baru. Katanya bongsor tipenya besar gitu ya. Ala-ala skuter Maxi skuter. Maxi Ya. skuter. Waktu itu kalau nggak salah Om, dia pernah ngeluarin ya pas pameran kemarin namanya T-Rex. T-Rex kalau nggak salah. Tapi entah kenapa sekarang yang dia launching malah namanya apa Om? Fox 500. Kenapa berubah ya? Ada yang tahu nggak tuh? Rebranding. Kita lihat aja motornya kayak apa. Mungkin Om Agan bisa tunjukin kan ya? Yuk kita lihat. Saya sendiri juga baru lihat ini. Nah, kalau kita lihat sekilas ini bentuknya kayak maxi skuter ya, kayak X-Max lah gitu lah. Ya, mirip-mirip begitu. Nah, cuman untuk tipe yang Fox 500 ini, dia penggeraknya tuh penggerak tengah ya, dia mid drive. Dia jadi penggerak ke roda belakang kita menggunakan belt. Bisa dilihat dari samping, dia Ini pakai pakai belt. ini ya. Nah, namanya Fox 500 tadi saya tanya ke salesnya, katanya asalnya dari power dinamonya. Jadi dinamonya itu powernya di 5000 watt. Makanya namanya 500. Kenapa saya sendiri nggak tahu. Kenapa nolnya hilang satu saya nggak tahu. Nah, kalau untuk sistem baterainya itu mirip-mirip sama Fox R, sama Fox S. Itu baterainya sewa dia. Cuman kapasitas baterai untuk motor Fox 500 ini sedikit lebih besar daripada yang Fox R. Jadi yang Fox R itu dia 72 volt 52 ampere, untuk Fox 500 ini dia di 72 volt 54 ampere. Jadi harusnya jarak tempuhnya sedikit lebih jauh, tapi karena dia menggunakan mid drive harusnya sama aja. Dan bodinya lebih besar, di Dan bongsor bodinya lebih berat. Berarti jarak tempuhnya harusnya range-nya mirip-mirip ya? Mirip-mirip, karena di brosurnya dia bilang 130 kilo, mirip sama Kalau Fox R. Fox R kan 120-an sekian ya. Ya. Pada realnya, kenyataannya kalau dipakai di jalanan yang memang jalanan benar gitu ya, sekitar 100 km-an lah ya. Ya harus segituan lah. Sekitar segitu. Karena biasanya yang di brosur itu dia speednya berapa? 30, 40 kita nggak tahu. Itu yang tahu biasanya pabrikan. gitu. Kalau uji coba untuk jarak tempuh biasanya di speed rata-rata 30 km per jam sampai 40 km per jam, juga di jalanan yang datar gitu ya. Nah, kalau ini di brosur tertulis 130 km, teman-teman expect-nya jangan benar-benar 130 ya, ya sekitar 100 km-an lah. Ya, jangan dipakai mentok sampai habis juga biar baterainya awet meskipun sewa. Nah, Tapi harga sewa sama ya? iya itu yang menarik sekali. Tadi saya nanya ke salesnya ya. Katanya harga sewa baterainya untuk Fox 500 ini sama Fox R itu sama, 200.000 per bulan. Menarik nggak tuh? Kalau pilihan teman-teman suka dengan motor-motor yang gede ya, maxi skuter kayak begini, ya mungkin ini pilihan yang tepat ya. Betul. Saya nggak tahu sih harganya berapa sih ini. Tapi harganya 2 kali lipatnya Fox R sebelum subsidi. Ini ada di 40-an, Om. Oke, kemudian ini yang saya suka juga dari model motor kayak gini, rodanya adalah pakai ban 14 inch ya. Jadi ini ban yang cukup common, jadi rodanya banyak bannya banyak di sini. Kemudian model depan dengan belakang bannya beda. Di belakang ini bannya lebih gendut ya, lebih lebar. Ini pakai 14 inch berapa? 160/60 mungkin ya. Iya. Kurang lebih lah segitu ya. Kemudian sistem pengeremannya menggunakan combi brake ya. Ya udah combi brake tadi. Kalau saya coba dia depan direm belakang rem. Suaranya saya penasaran. Coba dikasih cek apa kan?
Jadi suaranya cukup halus ya? Cukup halus. Dibandingkan pakai rantai ya? Iya dong, ini kan belt. Nah, kemudian kita coba lihat bagasinya Om. Kita lihat bagasinya dia, kita matiin dulu, kita buka seatnya. Oke. Oh, bagasinya lebih kecil daripada Fox Air ya? Surprisingly untuk motor sebesar ini bagasinya kecil ya. Ini helm masuk kan ya? Kayaknya muat tapi yang nggak ada visor depan ya, kayaknya ya. Kayaknya muat, saya nggak tahu deh. Batok kali ya? Nggak gitu juga sih ya, pokoknya yang nggak ada visor. Pasti nggak bisa? Iya, kalau full space penuh nggak bisa Pasti ya. nggak bisa. Kemudian di belakang seperti biasa ada MCB ya? Ada MCB di belakang. MCB-nya 125. 25 ampere ya? Jadi cukup besar lah ya? Cukup besar. Untuk MCB-nya. Nah, dan nggak ada baterai Om. Kalau Polytron selalu menggunakan baterainya tanam di bodi ya, jadi dia ini tidak bisa diangkat atau dikeluarkan baterainya, sehingga kalau menge-charge harus di motornya. Tempat charger di mana Om? Ada Om, di depan sini. Oh, di depan. Kita pencet tombol charge, kebuka tuh lihat. Oke. Dia portnya pakai M23 sama kayak Fox Air sama. Jadi kalau kalian datang ke dealer Polytron tuh dia suka ada fast charging, bisa teman-teman colok. Jadi di dealer-dealernya Polytron tuh biasanya sudah ada charging station ya, charging stationnya, jadi bisa langsung dicolok ke sini. Sayangnya model tipe colokan yang seperti ini, konektornya itu nggak bisa di SPKL lo ya, harus bawa chargernya, bawa chargernya. Ya, bawa charger. Iya, bawa chargernya. Bawa charger. Ini kalau bisa tap tuh aja Om. Wih, mantep banget itu. Menarik ya. Kita coba lihat panel LCD-nya Om. Ya panelnya ini kayak skuter-skuter yang sekelas ya? dia lah. Di Cukup lengkap kiri Om, apa? cukup Sebelah lengkap. kiri ada Sebelah kiri dia ada jam, ada trip, ada odo, ada persentase baterai ya. baterai, Dan juga parking. bar ya, baterai bar. Ya baterai barnya ada dia. Jadi ada persentase baterai, ada bar baterai. Di tengahnya itu dia speedometer ya, biasa ada 0 sampai 160. Dia ini analog. Oh, analog. Dia analog. Tapi nggak ada RPM ya. Nggak ada RPM, karena nggak guna juga sih Nggak kalau guna menurut juga ya saya, kalau untuk motor ya. Kemudian di sini ada cruise controlnya juga Om. Iya, ada Enak cruise dong. control. Ini enak banget kalau lagi Ada jalan speed jauh mode. ya, pakai cruise control. Betul. Dan ada speed mode, Standar 1, 2, 3 gitu lah. 1, 2, 3. Oh, kemudian di sebelah kiri ininya ada hazard ya. Ada hazard ya, betul. Kalau kita pencet, Oke. lampunya kedap-kedip. Ada hazard untuk lampu dekat, lampu jauh. Lampu, ya, betul. Untuk sen, kemudian Kiri, kanan. klakson. Klakson. Wih. Posisi duduknya gimana kan? Coba makan dudukin. Boleh dudukin kan nih? Takut rubuh saya Om ini ya. Duduk aja Om. Pelan. Pelan. Sebentar aja coba. Ini rasanya kayak skuter maxi lah. Skuter maxi Nyaman. ya? Nyaman ya. Nyaman. Sesuai dengan bentuknya, makin gede makin nyaman Kemudian motor. kita bisa kakinya Oh iya agak dong, lebih jauh, jadi buat kalau mau jauh, jalan ya. jauh lebih bisa Lebih enak. santai ya. Ini tuh selalu kena kaki dari si pengendara ya. Tapi kalau kita lihat dari begini sih kayaknya enggak ya. Kayaknya nih. udah enggak Coba. ya. Karena Kalau saya posisi duduk kakinya begini, di sana, ya sudah agak jauh, jauh ya. Jadi harusnya udah enak dia lah. sudah mundur agak ke belakang. Kalau yang Fox Air dengan Fox Air kan agak ke depan ya, mengganggu banget. Harus dong Om. Kan dia di Fox Air udah jual berapa banyak, dia udah tahu masalahnya, harusnya di model barunya Ya. bener dong. Ya ini oke, good job Polytron. Kemudian pakai monoshock ini ya. Jadi kalau permasalahan yang lain di Fox Ya. Air dan Fox S itu biasanya shock breakernya itu keras, saya nggak tahu yang ini. Iya, tapi ini dia monoshock. Monoshock jadi harusnya sih lebih empuk harusnya. Sebenarnya kalau mau coba ini ada sih di tempat di lapangan. Oke. Kalau mau coba Om. Ya kalau mau coba. Nah, kalau enggak ya sudahlah. Kita coba langsung di jalanan aja. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau coba mungkin bisa datang ke IMOS, mau langsung cek motornya, silakan datang. Ini di booth-nya Alfa itu ada model terbarunya yang di Gias kayaknya sudah pernah Kita udah dikasih pernah lihat ya. lihat di Gias ya, tapi di Gias itu nggak boleh disentuh Nah, motornya. Nah, sekarang di IMOS ini, dia pamerin, kita bisa sentuh, kita bisa lihat. bahkan kita bisa tes. Bisa test drive bahkan. Ya, test ride. Ya, Drive test mobil drive, kali iya. ya. Test drive di depan. Nah, kita lihat aja unitnya. Namanya N3. Kita lihat di sini. Oh, bagan. Ya. Ini yang menarik itu namanya N3. Beda banget sama yang seri Iya. pertama, kedua. Pertama kan ada Alpha One. Alpha One. Kemudian, Pertama. nah, yang kedua ada Alpha Servo. Servo. Yang Ini- ketiga N3. Kenapa N3? Nah, ternyata motor N3 ini adalah motor yang boleh dibilang untuk entry levelnya dari Alpha. Ya. Makanya namanya N3. Pinter ya. Benar Jadi segmen tingginya itu servo ya Om ya. Ya, servo. Yang mid class-nya itu dia ada Alpha One. One. Entry levelnya ada N3. Nah, namanya dari N3. Makanya N3. N3. Keren gak tuh teman-teman namanya? Kalau lihat motornya, memang untuk entry level ya. Kenapa? Karena dari size-nya size-nya lebih agak kecil daripada kakak-kakaknya ya. Iya betul. Lebih kecil. Ini kalau kita lihat ukurannya mirip Ya, kayak motor Vario 160 lah. 160 cc ya. Beda dengan Alfa Servo ya, yang desainnya lebih radikal. Kalau ini
lebih kalem, lebih tenang karena memang untuk entry level. Kalau dilihat dari rodanya, dia menggunakan hub motor ya, Ya, dia pakai hub motor, Om. Dan bukan mid drive ya. bukan mid drive. Tapi yang menarik rating power di brosurnya ya. Tadi saya lihat rating powernya maksimum powernya 4,5 kilowatt. Dia nggak sebut nominal ratingnya dia nggak sebut, tapi dia sebut maksimum powernya 4,5 kilowatt. Berarti cukup 4,5 besar loh cukup untuk gede motor ya. sebesar ini. Cukup gede lah untuk motor-motor entry level kalau buat saya ya. Ya, dan yang menarik tadi saya sempat lihat itu di dalamnya baterainya 2. Dan baterainya itu sebesar baterai servo sama persis. Menggunakan 72 volt, 25 ampere kali 2, amperan. Kalau 2 berarti 50 ampere 50 ampere. kapasitasnya. Tapi itu option ya. Bisa beli satu baterai, bisa Oh beli iya, dua betul. baterai. Itu yang lupa tadi kita ngomong. Yang kita tanya tadi, kita bisa beli baterai 1, bisa beli dengan baterai 2. Tergantung kebutuhan jarak teman-teman. Kalau dari satu baterai, ini bisa menempuh jarak berapa nih? Kecepatan maksimum ada 80 km per jam, maksimum range-nya 70 km ternyata satu baterai. Oke, jadi Ada ternyata. ada ternyata untuk satu baterai bisa menempuh kurang lebih 70 km. Ya, 2 baterai kali 2, Satu 440. baterai dikali 140, lumayan ya? Lumayan. Lumayan jauh. Dan untuk opsi pembeliannya juga ada beberapa opsi nih setahu saya, yaitu beli cash keras semua dengan include baterainya, bisa juga baterainya dicicil. Dicicil, ya betul. Itu unik banget, Om. Jadi tadi kita nanya harga baterai, harga motornya keseluruhan dengan satu baterai itu di 28,5 ya tadi Ya, kalau nggak kurang salah. lebih. Dengan 2 baterai itu ada di 34-an ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang merasa kemahalan ada satu lagi cara belinya. Teman-teman beli motornya doang dengan baterai cicil. Jadi tetap satu paket belinya ya, nggak bisa dipisah. Motornya jadi harganya 18,5 juta ya, Om ya. Ya, 18,5. Baterainya dicicil di harga 270 ribuan per bulan selama 36 bulan. 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Jadi cukup ringan lah ya kalau memang kita pengen beli motor ini dengan harga yang agak sedikit ditekan, yaitu di harga masih di bawah ya, di bawah 20 juta. Nah, baterainya kita cicil 270 ribu per bulan. Itu opsi yang menarik sebetulnya. Opsi menarik. Nah, harga udah ya, Om. Sekarang kita lihat teknisnya, Om. Kita lihat motornya. Nah, sistem kuncinya ini teman-teman dia pakai kilas ya. Jadi kayak motor lainnya, nyalainnya kita pencet, kita nyalain. Atau pencet di kunci juga bisa, terus baru kita nyalain. Buat nyalain ya, yang unik dari motor ini tuh dia ada kill switch, Om. Ini kalau di motor-motor biasa artinya buat matiin mesin ya. Nah, kita mesti nyalain dulu kill switch-nya, kita pencet tombol P-nya, baru dia masuk ke mode. Ini sekarang Eco ya? Eco. Kita bisa ganti ke U, User mungkin, atau S Sport. Sport. Nah, dan dia ada mode mundur. Tapi sepertinya nggak ada cruise control ya. Nah, di sini nggak ada cruise control. Di sebelah kiri itu dia ada lampu jauh, lampu dekat, seperti biasa. Simple banget, Om. Simple ya. Ini benar-benar motor untuk entry level. Saya lebih suka simple begini sih. Lebih nggak membingungkan. Betul sekali. Untuk pengguna tidak membingungkan. Nah, coba sekarang kita lihat bagasinya, Om. Terima kasih. Ini kondisi menyala ya. Ini kondisi Kalau nyala. pencet seat, Kita pencet seat, buka. dia nggak mati. Dia nggak mati kalau kita buka. Tapi baterainya tuh ada di bawah kompartemen ini. Nah. Ini yang menarik, Om. Tadi kita udah coba. Kalau kita dibuka baterai, buka kompartemennya, motornya mati. motornya mati. Nah, ini bagi teman-teman yang sering lihat motor klasik mesti tahu, di motor ini tidak ada MCB. Dan MCB-nya itu ada di switch di samping baterai. Jadi kalau teman-teman buka kompartemen baterainya, dia akan langsung mati. Dan teman-teman bisa lihat, baterainya ini sama persis baterai Alfa Servo. Berarti kalau untuk charging Tadi dia bilang casnya dari motornya. dari motornya. Dari Oh, motornya. oke. Nah, kalau kita masukin lagi baterainya, nyala Hidup lagi lagi. langsung. Nah, cukup canggih ya. Menarik, menarik. Menarik sekali nih. Chargingnya di sini, Om. Di depan. Chargingnya ini sudah juga dibekali dengan sistem boost ya, boost charging. Itu sama seperti yang Servo yang baru, ada boost charging. ada boost charging. Katanya kalau pakai boost charging ini lebih cepat ya, harusnya. Bisa cuma setengah jam katanya. Ya. Dan itu hanya bisa di charging stationnya Alfa ya. Alfa ya, betul. Kemudian juga untuk tipe yang walaupun dia entry, bisa diatur lewat aplikasi di handphone kalian untuk mengatur berapa watt untuk chargingnya. Jadi kalau teman-teman di rumah misalkan daya listriknya nggak besar, bisa diatur lewat aplikasi di handphonenya. Kalau misalnya rumah teman-teman cuma 900 watt gitu, setting paling kecil. Kalau rumah teman-teman wattnya gede, setting gedean biar lebih cepat ya, Om. Menarik. Motornya sangat menarik. Oke, kita lihat motor yang lain, Om. Oke? Kita lihat dulu yang lain, Om. Oke, yuk.
Kita sekarang berada di boothnya Davigo ya. Davigo mengeluarkan tipe motor baru diberi nama Falcon One atau Falcon 1 ya. Bentuknya ini modelnya cukup besar, sekelas dengan PCX lah ya. Jadi ini model-model skutik besar ya. Lalu kalau lihat modelnya memang mirip-mirip PCX sih, dengan menggunakan roda 14 inch dan motor penggeraknya menggunakan 3 kW, jadi cukup gede ya. Lalu untuk speknya di baterai 72 volt 60 Ah itu dapat menempuh sekitar 150 km ya maksimum ya. Kemudian untuk kecepatannya maksimum dapat mencapai 90 km per jam. Dilengkapi dengan pengereman kombi brake dan di belakang juga kita lihat sudah menggunakan disc brake ya. Kemudian untuk menyalakan menggunakan keyless. Dan di tampilan displaynya ini cukup sederhana, mudah dimengerti dan dipahami sih. Nah, dari Davigo sendiri sudah menyertakan charger berkapasitas 10 ampere. Jadi bagi kalian yang ngisi ke rumahnya 900 watt, kemungkinan besar sih jepret ya. Kalau untuk bagasinya itu cukup luas ya. Kayaknya sih satu helm masih muat. Kalau kita dudukin ya, untuk posisi kaki juga terasa nyaman dan luas ya. Jadi tidak mengganggu nih. Untuk ke depan masih jauh, kemudian juga kalau ke footstep juga masih jauh, tidak mengganggu ya. Untuk Davigo Falcon 1 ini sendiri dijual dengan harga resmi Rp37.400.000 on the road. Nah, tapi harganya tanpa subsidi ya. Kali ini kita berada di boothnya Electrum. Teman-teman tahulah ini dipakai oleh Abang Ojol ya. Dan sekarang ada satu tipe yang diperkenalkan untuk umum yaitu H3i. Nah, H3 ini sama dengan tipe yang dipakai ojol yaitu H3 dan H5-nya itu tidak diperjualkan untuk umum ya. Perbedaannya adalah di masalah comfortnya, jadi joknya lebih tebal, kemudian juga masalah estetika itu kelihatan lebih keren dan menggunakan ban yang lebih besar juga ya. Kalau dari dimensi sama persis nih, kalau didudukin berdua ini memang agak sedikit sempit tapi masih cukup lah untuk berdua. Dan yang saya suka itu adalah kalau kita duduki kaki kita tidak jongkok ya, karena decknya ini cukup rendah lah gitu. Kalau dilihat ini decknya cukup luas, kayaknya muat nih buat bawa 2 galon. Kalau lihat di brosurnya, ternyata maksimum power hub-nya adalah 2,7 kW dengan kecepatan maksimum di 70 km per jam dan jarak tempuhnya di 65 km per baterai. Nah, untuk baterai sendiri masih sama ya dengan yang digunakan oleh ojol, yaitu 72 volt 25 ampere hour. Nah, jadi bagi kalian yang mau sistem swap atau tukar baterai masih bisa, atau kalau kalian mau bisa cas sendiri di rumah. Ini yang mengejutkan itu adalah kalau kalian lihat dari bagasinya nih. Luas banget, ini muat loh satu helm full face. Untuk tampilan panel displaynya cukup sederhana ya, desainnya sangat clean, sama persis seperti tampilan luar dari motor H3i ini. Untuk harga jualnya ada 2 opsi. Yang pertama, kalian beli motor plus sistem sewa baterai. Itu ada di harga 19,9 juta untuk harga selama IMOS. Harga normalnya ada di 26,9 juta. Jadi baterainya itu kalian bisa tukar-tukar ya di tempat charging stationnya. Untuk opsi kedua, kalian bisa beli motor plus dengan baterainya. Jadi baterai itu hak milik kalian dengan harga di 23,9 juta selama IMOS. Untuk harga normalnya ada di 30,9 juta. Nah, kalau teman-teman lebih pilih yang mana nih? Sewa atau beli? Kali ini kita berada di boothnya United ya, dan United ini mengeluarkan tipe terbaru yang diberi nama MT1500. Kalau kita lihat sekilas ini ya, mirip-mirip lah dengan MX1200 menggunakan baterai SLA 6 sel yaitu 72 volt. Namun menggunakan power hub-nya adalah 1500 watt. Jadi boleh dibilang ini adalah kakaknya dari MX1200 ya. Dan MT1500 dan MX1200 ini adalah tipe entry levelnya dari United. Harga yang dijual adalah sekitar 15.900 ya selama IMOS dan dapat bonus sepeda. Harga normalnya adalah 22,9 juta. Di pameran IMOS 2024 ini kelihatannya nggak banyak ya pabrikan molis yang mengeluarkan tipe-tipe baru. Hanya ada beberapa yang memang kelihatannya masih niat ya untuk mengeluarkan tipe yang baru nih. Dan menurut Om Agan sendiri apa yang menarik nih? Kalau menurut kita yang menarik pertama itu adalah Electrum dengan tipe H3i-nya. Karena ini adalah tipe yang sudah teruji digunakan oleh ojol ya, yang di ojol tuh H3. Tapi untuk masyarakat umum dijual dengan tampilan yang lebih stylish dan comfort. Jok lebih empuk, ban lebih besar dan sebagainya macam lah. Kalau dari sisi spek sih sama ya sama yang dipakai ojol.
Kalau menurut saya ada Polytron Fox 500 ya. Kali ini Polytron mengeluarkan skutik bongsornya dengan tenaga cukup besar. Dan ada juga Davigo sama mengeluarkan tipe yang mirip-mirip PCX ya, skutik bongsor ya. Lalu yang menarik adalah dari Alpha karena justru mengeluarkan tipe entry levelnya yang disebut dengan N3. Yang biasa-biasa aja atau agak tanggung sebenarnya ya, itu adalah United karena dia mengeluarkan tipe MT 1500 yang ya boleh dibilang beti lah dengan MX 1200 pendahulunya. Gimana nih menurut teman-teman? Apa yang menarik menurut teman-teman nih? Kalau memang ada pertanyaannya silahkan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. You see you next time. Salam EV Holic.